wabarakatuh. Balik lagi di channel. Di kesempatan kali ini saya mau ngasih tips sedikit cara perawatan musang ya. Sekalian dimandiin. Jadi cara perawatan musang, kandangnya dan memandiin musangnya gimana caranya, seperti itu. Kita sih simpel-simpel aja ya. Yang pertama mungkin kita harus sediain airnya, udah pasti kan airnya harus ada, nggak mungkin dong kalau airnya nggak ada. Jadi airnya harus ada, bersih. Terus yang kedua kita harus siapin sabunnya, terus sampo-nya ya. Itu bisa juga pakai sampo kucing, sampo anjing, bisa pakai sampo baby. Tapi yang dia cocok-cocokan kembali lagi. Tapi di sini saya menggunakan sampo baby dan apa ya tuh, ayo pokoknya murah tapi bersih. Pakai sunlight ya pasangan. Kenapa saya pakai sunlight? Itu buat ngebuang si ini ya, kadang-kadang di kandang itu kan ada sedikit lengket, terus juga kayak sedikit kayak berminyak. Nah itu bisa dibuang pakai sunlight, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering. Nah terus itu harus dibilas lagi kayak gitu. Yang pertama pastinya saya membersihkan kandangnya dulu. Pembersihan kandangnya dulu itu menggunakan, saya sih biasanya pembersih WC ya. Pembersih WC buat apa? Buat ngebunuh bakteri-bakteri yang ada di kandang, biasanya bekas kotoran, bekas air kencingnya dia, seperti itu. Terus juga aman sih, sebenarnya aman untuk hewannya juga. Terus mengantisipasi adanya penyakit yang datang ya. Penyakit yang datang, penyakit apapun itu, jenisnya apapun itu, biasanya kalau kita menggunakan karbol itu terus menggunakan dan sejenisnya, itu bisa membunuh kayak bakteri-bakteri yang ada di kandang, khususnya mungkin penyakit ya yang kita pernah lihat ya. Kita mengantisipasinya menggunakan karbol, dan di kita kandangnya dibersihin secara berkala, secara rutin, seperti itu. Nah, kalau kita habis membersihkan kandangnya, kita bilas lagi kandangnya itu sampai bersih. Nah, udah kita bilas sampai bersih. Nah, baru kita mandiin musangnya. Kenapa saya pakai metode seperti itu? Kalau kita mandiin musangnya dulu, ntar musangnya tercampur dengan airnya lagi, itu jauh lebih repot gitu kan. Makanya kita bersihin kandangnya dulu, bersihin tempatnya dulu, baru musangnya kita mandiin. Cara ngemandiin itu simpel banget ya, nggak ada namanya trik tertentu ya, biasa aja. Kita taruh di atas sandal, terus kita ambil kita bilasin musangnya, kita bilas sampai merata ya, pakai air, bilas dulu pakai air, baru saya menggunakan sunlight. Buat apa sunlight itu? Buat ini kita bisa menggunakan buat ngebuang kayak bulunya tuh lengket, terus ada sedikit berminyak, mungkin bekas kotoran yang biasanya saya kandang, karena kan memang kalau kita kandang itu kan ruang lingkupnya nggak terlalu luas seperti di alam gitu kan. Jadi kita mengantisipasinya di situ. Nah kalau kita pakai pakai sunlight, itu kita bersihin. Kalau udah bersih kita bilas lagi, jangan lupa harus dibilas ya, dan jangan terlalu banyak sunlightnya. Kita bilas lagi. Kalau sekiranya dia udah keset, udah kelihatan udah nggak ada busanya, baru kita menggunakan sampo. Bisa sampo kucing, sampo anjing, sampo baby ya. Saya sih di sini menggunakan sampo baby. Kenapa? Ini saya biasanya pakai sampo baby yang ini terus, karena cocok untuk musang-musang saya kayak gitu. Dan bebas ya, untuk kalian mau menggunakan sampo apapun silahkan. Itu kan keinginan masing-masing, kebijakannya masing-masing, tipsnya masing-masing. Kalau saya pribadi di channel pakai tips seperti ini. Nah di sini musang kita sabunin secara merata, pakai sampo juga secara merata, dari pangkal ekor sampai kepala, kuku, segala macam, dadanya itu setelah-setelahnya kita bersihin. Nah kalau udah merata bersihnya, kita samponya udah merata, kita langsung bilas lagi. Kalau saya sih biasanya ngebilas, kalau habis itu langsung masuk ke ember. Kenapa? Saya siapin 2 ember ya, yang satu ember yang air mengalir, yang satu ember yang agak besar untuk membilas si musangnya. Kalau semua udah selesai, kita masukin ke kandang lagi. Nah, kalau habis masukin ke kandang, kita tunggu jemur itu kita jemur ya, musangnya kita jemur
durasinya satu menit, kalau ngomong di 1 menit ya. Pokoknya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit lah, tergantung cuaca yang ada di luar ya. Kalau misalkan cuaca terik banget, mataharinya lagi bagus dari mulai jam 9 pagi, apa jam 7, jam 8 pagi sampai jam 10 pagi itu lagi bagus cuacanya, lagi mataharinya lagi bagus banget, itu jangan terlalu lama. Takutnya apa? Dehidrasi. Ya kurang lebih sekitar 10 menit sampai 15 menit lah. Tapi kalau misalkan lagi mendung, lagi misalkan kurang banyak matahari, sinar matahari yang ada, ya kita boleh lebih, kita juga pantau, lihat situasi dan kondisi dulu. Nah kalau udah selesai, nah jangan lupa kita angkat jalan, kita pindahin tuh musangnya ke tempat yang lebih teduh. Kalau udah sekitar 10 sampai 15 menit. Oke? Pokoknya tips dari saya tuh nggak terlalu ribet lah, yang aneh-aneh, yang terlalu yang seperti apa. Ini tips sehari-hari yang biasa saya pakai dan alhamdulillah musang saya sehat semua. Alhamdulillah jarang namanya kena jamur, jarang namanya kena penyakit kulit, terus rontok segala macem yang ada kasus yang ada di luar sana ya. Alhamdulillah jarang. Tapi kembali lagi ke kalian masing-masing yang di rumah ya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa like, comment, subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang lah. Saya juga lebih bersemangat untuk membuat konten-kontennya, untuk ngasih tipsnya, untuk ngasih informasinya yang sederhana tentunya dari channel ya. Oke, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan apabila ada yang mau menambahkan silakan komen di deskripsi. Oke, see you, bye.